Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Ia merupakan ibadah sosial, ibadah yang terkait dengan harta. Perintah zakat di dalam Al-Quran selalu dirangkai dengan perintah sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Seolah antara sholat dan zakat hampir tak pernah terpisahkan. Itulah mengapa ketika khalifah pengganti Rasulullah SAW, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, begitu dilantik menjadi khalifah pengganti Rasul, salah satu kebijakan yang paling dilakukan pertama kali adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Jadi pada waktu itu setelah wafatnya Rasul, banyak orang yang imannya mulai goyah. Mereka mengira bahwa zakat itu diperuntukkan untuk Rasul. Zakat terkait dengan adanya Rasul. Maka ketika Rasul wafat, seolah-olah mereka seperti berlepas diri dan tidak lagi mau menunaikan ibadah zakatnya. Itulah orang-orang yang oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah diperangi betul. Kebijakan ini pada awalnya kontroversial karena sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat senior yang lain memprotes dan menentang kebijakan khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini. Menurut mereka adalah kebijakan Abu Bakar ini keliru karena kesalahan mereka hanya sedikit, yaitu tidak mau menunaikan zakat. Jadi nggak boleh diperangi karena apa? Karena kesalahannya sepele, hanya tidak mau membayar zakat. Toh mereka sudah beriman dan mereka melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Di dalam sebuah rapat bersama para senior sahabat yang ada di Madinah pada waktu itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengungkapkan argumennya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan di hadapan sahabat-sahabat yang lain bahwa beliau sebagai khalifah tidak pernah memerangi orang yang enggan membayar zakat. Tidak. Tetapi kata Abu Bakar, yang diperangi adalah orang-orang yang mencoba memisahkan apa yang oleh Allah dan Rasulnya telah disatukan. Artinya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Logikanya, kenapa orang mau sholat tidak mau membayar zakat? Padahal sholat dan zakat adalah dua hal yang telah disatukan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika ada orang yang mau sholat tetapi tidak mau berzakat, maka dia akan merusak sendi-sendi agama yang lain, dan ini akan berbahaya untuk keberlangsungan keagamaan ke depan. Argumen ini diterima oleh sahabat-sahabat senior yang lain, dan kemudian sahabat-sahabat senior akhirnya bisa menerima apa yang diungkapkan dan menjadi alasan kebijakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, zakat itu bukanlah pemberian, tetapi menunaikan hak. Setiap ada hak berarti ada kewajiban. Di satu sisi setiap kali ada hak, di sisi yang lain pasti ada kewajiban. Kewajiban membayar zakat berarti ada hak orang lain di dalamnya. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam bagian harta mereka, yaitu hartanya orang-orang kaya, ada bagian untuk orang miskin yang meminta-minta, dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Ada orang miskin yang dengan terang-terangan meminta karena kebutuhannya mendesak. Tapi ada juga banyak orang miskin yang dia menjaga dirinya, menjaga harkat dan martabatnya, meskipun dalam kekurangan dia tidak meminta-minta. Baik yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta, keduanya mendapatkan hak di dalam harta orang-orang kaya itu.
Jadi harta yang dizakati, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, hakikatnya bukanlah pemberian, tetapi menunaikan hak. Karena itu memang haknya orang lain yang Allah titipkan pada diri kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah kenapa perintah zakat itu menggunakan amil, menggunakan kata perintah khud, ambillah. Jadi amil bisa negara, bisa lembaga, ya, diperintahkan untuk mengambil, memungut, artinya proaktif dan jemput bola. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Amil dan negara mengingatkan terus kepada orang-orang kaya agar jangan lupa untuk berzakat, jangan lupa menunaikan haknya, karena di dalam harta mereka ada bagian untuk orang-orang miskin. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu dengan zakat terdistribusi kepada 8 asnaf, kepada 8 kelompok yang memang secara sosial mereka adalah kelompok-kelompok yang termarginalkan. Fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, gharimin, riqab, mu'alaf, dan tentu ambil itu sendiri. Mereka adalah kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Mereka perlu kita support dengan dana zakat itu agar dana umat itu terdistribusi dan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Saudaraku yang dirahmati Allah, ancaman orang yang enggan membayar zakat sungguh amat pedih. Banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa orang-orang yang enggan membayar zakat diancam dengan ancaman yang pedih pada hari kiamat kelak. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, bahwa harta yang semestinya harus dikeluarkan untuk zakat tetapi tidak dikeluarkan untuk zakat, maka harta itu pada hari kiamat akan berubah menjadi ular yang memiliki taring dan memiliki 2 tanduk. Dan ular itu pada hari kiamat akan melilit dan makan orang yang tidak membayar zakat itu, dan akan mengatakan kepada orang itu, akulah hartamu dulu yang kau simpan dan belum kau keluarkan zakatnya. Ancamannya sangat pedih. Bahkan hadis lain menyebutkan bahwa apabila harta yang wajib dizakati belum dikeluarkan zakatnya bercampur ya, dengan harta lain yang tidak wajib zakat, maka ini akan mengotori dan merusak harta yang lainnya. Bagaikan air susu, kemasukan 1 tetes tinta, maka susu itu akan rusak dan tak lagi bisa diminum. Zakat menyucikan harta, dan dengan itu menyucikan jiwa juga, dan menjalankan kewajiban memenuhi perintah Allah. Tunaikanlah zakat, jangan ditunda-tunda, dan berbagilah dengan kaum du'afa, karena mudah-mudahan melalui kaum du'afa itu Allah akan menolong kita. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.